Potensi tersembunyi Desa Badian. Kedua Tuna Lala. apa? Lala. Lala. Ya. Pustaka Lala. Ya. Terus apa lagi? Kertasnya? Papirus. Papirus ada yang tahu dari mana? Mesir. Kalau deluang? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya kalau sekarang mungkin yang masih digeluti itu sama Kang Mufid ya di apa namanya di proses pembuatan kertas deluangnya. Ya pada dasarnya dalam kertas ataupun jenis naskah dan yang itu dalam media tulisnya itu ada banyak sekali ya, beragam. Pertama, naskah itu berbahan kertasnya itu kadang dari kertas Eropa yang biasanya mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya. Ciri-cirinya kayak gimana kertas Eropa, ada yang tahu? Kira-kira kertas Eropa itu ciri-ciri seperti apa? Tembus. Oh, itu oke. Terus ada lagi? Yang pernah tahu kertas Eropa? Sudah hampir mirip kertas yang sekarang. Cap air, watermark. Ya. Jadi kalau untuk ke kertas Eropa, jenis kertas Eropa itu ada watermark sama countermarknya. Biasanya di dalam kertas itu, kertas Eropa untuk menentukan melihat cap airnya yang tadi itu, kita terawang dari cahaya itu, dari belakang kita lihat itu nanti terlihat watermarknya. Terus kemudian yang kedua ada lontar. Kertas lontar, bentuk lontar ya, dari media kertasnya itu kayak ini. Nah ini ada sih di online, di Shopee itu ada jualannya kayak yang bentuk lontar gini. Tapi kalau yang untuk deluang juga ada jual, produksinya juga ada itu di Bantul dari Museum Sekartaji Wayang Beber Pancasila. Itu satu lembar sekitar 40 kali 40 itu seharga 50.000 pembeliannya. Satu lembarnya. Nah, di Wayang Beber Pancasila itu juga dia membuat kampung deluang. Jadi awalnya ya dia menanam deluang di wilayah kampungnya, kemudian karena dia juga memproduksi kertas yang juga diperjualbelikan sampai ke mana? Ke Bali juga. Akhirnya dia menginisiasi kampung deluang itu ada di sana juga dari proses pembuatan. Nah, dari naskah-naskah yang mungkin teman-teman pernah tahu, kalian juga perlu mengidentifikasi ya pertama. Misalkan kalian menemukan naskah, kira-kira naskah ini tahun berapa sih? Produksinya tahun berapa? Itu bisa dilihat pertama dari, ada yang tahu? Dari apanya? Tinta. Terus ada lagi? Kolofon. Terus ada lagi? Mungkin bisa apa? Kodikologi itu proses untuk melihat secara fisik naskahnya, proses penelitiannya, pengkajiannya. Tapi kalau untuk menentukan atau melihat kapan usia naskah itu berusia kapan, itu sebenarnya kita harus mengecek karbon. Ya, kita harus ngecek itu. Tapi bisa juga dilihat dari kolofon. Tapi untuk melihat kapan naskah itu ditulis. Kolofon itu keterangan dari penyalin ataupun pengarang
mengenai identitas tahun berapa, tanggal berapa, dan bulan kapan itu naskah itu dibuat. Ya, sedikit cerita mengenai pengalaman saya waktu itu sama Profesor Isamu Sakamoto dari Tokyo. Waktu beliau kunjungan ke Keraton Yogyakarta, kebetulan saya yang menjemput beliau di bandara YIA itu. Beliau itu seorang senior deluang dari Tokyo. Jadi beliau itu sudah pernah riset sampai dari Sulawesi, Pacitan, Ponorogo, Madura, sama Yogyakarta. Cuma yang jadi fokus beliau itu cara pembuatan. Karena kalau misalkan kita lihat dari kertas Eropa ya, kita kan sudah tahu ciri-cirinya, watermark ada, countermarknya ada gitu kan. Tapi kalau untuk kertas deluang sendiri, bagaimana cara untuk mengidentifikasinya? Dari segi usianya atau dari segi pembuatan ini coraknya dari mana? Menurut Pak Isamu itu, waktu saya menanyakan bagaimana untuk melihat corak pembuatan kertas daluang ini dari daerah mana, ternyata kita melihat dari hasil tumbukan yang sudah dilakukan. Misalkan ya teksturnya kayak gini. Ini buatan teman-teman kemarin waktu di rumahnya Pak Hanafi ya. Nah ini kan tidak bertekstur ya, karena kan dalam pembuatan proses tumbukannya itu memang ada caranya tersendiri. Kalau misalkan di Sulawesi itu alat tumbuknya nggak seperti ini, tapi dia berbentuk batu kayak bulat gitu, terus kemudian ada motifnya. Jadi ketika ditumbuk, kertas deluang itu akan membentuk motif bunga. Nah, terus kemudian dari Pak Isamu juga bilang kalau di setiap daerah tuh mereka mempunyai cara tersendiri dalam proses pembuatan kertas deluangnya. Caranya itu dari proses penumbukannya. Jadi ada yang proses penumbukannya dari ke pinggir, terus ke pinggir, nanti baru ke bawah. Kadang ada yang silang begini. Nah, setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri dalam proses pembuatannya itu. Di mana naskah-naskah ataupun jenis naskah yang berbahan kertas deluang itu ditemukan biasanya? Ada yang tahu? Yang sering ditemukan? Di mana kira-kira? Berupa kertasnya apa? Ya, di mana biasanya kertas naskah yang berbahan deluang itu ditemukan? Yang biasanya dipakai di mana? Di Jawa. Angel. Di mana? Di Ya. Jawa juga banyak. Di Jawa. Iya. Ya. Kalau lebih spesifik biasanya kertas deluang itu digunakan oleh santri di pondok pesantren. Karena ada juga yang menyebutkan bahwa di beberapa literatur ya, bahwa kertas deluang itu digunakan dalam proses tradisi menulis di pesantren itu karena sebagai bentuk perlawanan dari kolonialisme. Karena kertas Eropa dulu harganya sangat mahal, kemudian dari pihak mungkin masyarakat yang menengah ke bawah atau santri tidak mampu membeli itu juga bisa menjadi faktornya kan, sehingga di pesantren-pesantren kuno itu banyak ditemukan manuskrip-manuskrip yang berbahan kertas deluang. Nah, dari proses pembuatan kertas deluang sendiri pun, misalkan dalam satu lembar gini ya, ini bisa menghabiskan waktu sekitar ya kurang lebih seminggu. Bayangkan kalau misalkan kalian menemukan naskah ada 100 halaman lah mungkin. Bagaimana si penyalin atau si pembuat kertas itu membuat media kertas deluang sebanyak 100 halaman itu? Bisa dikira-kira lah. Ya, dari proses itu mungkin teman-teman nanti akhirnya bisa ketika di rumah ya, oh ini ada naskah, nanti kalian bisa mengidentifikasi, oh ini jenis lontar, terus ini jenis beluang, ini jenis Eropa, kertas Eropa. Ya, mungkin bisa langsung dipraktek ya, karena tadi kan teman-teman sudah menonton di videonya Kang Mufid. Kalau proses pembuatan deluang itu memang seperti itu. Kalau saya sendiri belajarnya di Pacitan waktu itu. Saya 2 hari ke Pacitan di Mas Faris. Mas Faris itu seorang dalang, alumni dari ISI Solo.
dia mempunyai museum wayang beber petani. Mas Faris ini belajar langsung sama Kang Mufid di Jawa Barat. Jadi beliau itu belajar di situ, Mas Faris itu. Kemudian saya datang ke rumahnya, kemudian dia diajari sampai bagaimana proses penjemurannya, kemudian sampai tapi nggak. Perkenalkan, nama saya Kusma Rizka Rusyanda, mewakili teman-teman dari Sejarah Peradaban Islam Angkatan 2021 Winhas Jember. Di sini saya dan teman-teman sedang melakukan wisata di Desa Badean, dan di sini kita melakukan wisata khusus, yakni membuat kertas duang. Kertas duang merupakan kertas tradisional peninggalan sejak zaman dulu atau sejak zaman nenek moyang. Kami di sini mengisi waktu liburan dengan mengikuti kegiatan milad ini rangkaian proses pembuatan duang di Desa Badean. Tadi sih sempat nyoba gimana cara membuat duang itu. Terus seneng sih bisa tahu gimana cara proses gimana cara pembuatan duang tersebut. Saya tadi sempat nyoba buat satu lembar duang, itu pun membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Nah, coba saja kita bayangkan bagaimana dengan nenek moyang kita yang telah membuat kitab sebanyak 100 lembar, itu membutuhkan berapa lama? Proses pembuatannya itu direndam selama 1 minggu, kemudian dikumpul secara berulang-ulang. Ada alat dari besi kuningan yang digunakan untuk memukul kulit kayu itu secara berulang-ulang. Dijemur, dihaluskan permukaannya menggunakan temporan kelapa. Dilipat, diukur, dijahit sesuai kebutuhan dan menjadi bahan tulis. Pohon beruang yang digunakan sebagai bahan baku baru bisa dipanen setelah berusia 7 bulan. Setelah proses panen, kulit pohon deluang direndam selama 1 minggu. Usia panen pohon deluang menentukan warna kertas. Pembuatan deluang itu memerlukan 3 hal. Yang pertama, kesabaran, yang kedua, keuletan, dan yang ketiga, ketelatenan. Sebagai generasi muda, kami memiliki tugas untuk mengekstraksi budaya masa lalu. Tradisi pembuatan kertas deluang dari nenek moyang terus dilestarikan. Dengan mengetahui teknik pembuatan deluang, setidaknya kita dapat membayangkan usia manuskrip dilihat dari bahan pembuatannya yang berguna sebagai bahan penelitian sejarah pada tahapan kritik sumber. Oke? Tining satu aja dari banyak para pamirsa mau tabasya sami ngulati langkong raminas tining canya makopa sorak pun sokoswan terlibat rami saya sami mareksani pertarungan yang telepon pati Gajah Mada samu sojokoletan boleh tengalun-alun Majapahit